5 tips ruang cuci jemur di belakang rumah minimalis. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Bunda boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih di kanan bawah. Oh ya, kalau Bunda punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung aja komen di bawah ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bunda semua. Jujur ya, ada nggak di antara kamu yang niat ke ruang cuci cuma mau ambil satu baju, tapi pulangnya bawa capek satu badan dan satu pikiran penuh? Ruangnya sempit, bajunya numpuk, lantainya lembab, dan tiba-tiba kita mikir, kok hidup ibu-ibu isinya begini terus ya? Niatnya cuci sebentar, tapi rasanya kayak lagi beresin hidup orang satu keluarga. Kadang yang bikin lelah itu bukan cucian, tapi rasa nggak pernah selesai. Pagi nyuci, siang jemur, sore hujan, malam bau apek, besok ulang lagi dari awal. Ruang cuci jemur di belakang rumah sering jadi saksi bisu, drama kecil, ibu rumah tangga, tempat kita ngomel pelan, senyum tipis sambil mikir, kok rumah rapi depan tapi chaos di belakang? Ironisnya, ruang yang paling sering kita datangi justru paling jarang kita pikirkan dengan baik. Padahal, ruang cuci jemur itu bukan cuma soal baju bersih, tapi soal hati yang pengen lebih tenang. Kalau tiap masuk ke sana rasanya pengen cepat keluar. Mungkin bukan kamu yang kurang sabar, tapi ruangnya yang gak pernah diajak kerjasama. Jadi sebelum kita menyalahkan diri sendiri karena capek, mungkin sudah saatnya kita bertanya pelan-pelan, ruang ini masih bantu aku, atau malah ikut nambah beban. Tips pertama, jangan jadikan ruang cuci sebagai tempat pelarian semua barang yang tidak punya rumah. Ini kejadian paling sering dan paling manusiawi, karena rasanya sayang buang, tapi juga bingung mau taruh di mana. Akhirnya, ember bocor, kardus bekas sabun, galon kosong, sampai kursi plastik retak, semua dikumpulkan di ruang cuci. Setiap masuk ke sana, bukan cuma mata yang capek, hati juga ikut berat. Karena rasanya seperti diingatkan kalau hidup kita juga lagi berantakan. Padahal, ruang cuci seharusnya membantu kita menyelesaikan urusan, bukan menambah beban pikiran. Masih di tips pertama, coba jujur ke diri sendiri. Kapan terakhir kali barang-barang itu dipakai? Kalau jawabannya sambil mikir lama, berarti memang sudah waktunya dilepas. Ruang cuci yang lega itu seperti kepala yang diberi ruang bernapas. Begitu kita buang satu barang yang tidak perlu, biasanya ada rasa lega kecil yang muncul. Seperti habis curhat, tapi tidak dihakimi. Dan lucunya, setelah itu mencuci baju terasa sedikit lebih ringan, walau bajunya tetap segunung. Tips kedua, cahaya dan udara itu teman terbaik ibu rumah tangga. Ruang cuci yang gelap dan pengap itu seperti ruangan yang ikut capek sama hidup kita. Contoh paling nyata, jemuran lama kering baju bau apek. Lalu kita kesal sendiri, sambil mikir kenapa cucian tidak pernah beres. Padahal, masalahnya sederhana. Ruangnya tidak diberi kesempatan bernapas. Sedikit cahaya matahari dan angin yang lewat bisa mengubah segalanya. Di tips kedua ini, logikanya sederhana dan sangat masuk akal. Matahari membantu mengeringkan baju lebih cepat, udara mengurangi lembab, dan secara psikologis, ruang yang terang membuat otak kita lebih tenang. Coba bandingkan mencuci di tempat gelap dengan tempat yang ada sinar pagi masuk sedikit saja. Rasanya pasti beda banget. Yang satu bikin ingin cepat kabur, yang satu bikin kita bisa berdiri sebentar sambil mikir, oh ternyata tidak seburuk itu. Tips ketiga, atur alur gerak yang sederhana dan tidak bikin badan muter-muter sendiri. Ini sering tidak disadari, tapi sangat terasa di badan. Mesin cuci jauh dari jemuran, keranjang baju nyempil di pojok, lalu kita bolak-balik sambil ngomel pelan. Akhirnya belum selesai mencuci,
energi sudah habis duluan. Ruang minimalis itu bukan soal ukuran kecil, tapi soal gerakan yang mengalir tanpa drama. Contoh nyatanya begini, kalau dari mesin cuci ke jemuran cuma perlu 2 langkah, badan kita terasa lebih bersahabat. Tidak ada cerita nyenggol ember, kesandung kaki meja, atau nyiprat air ke baju kering. Alur yang rapi membantu tubuh bekerja otomatis, dan saat tubuh tidak stres, hati biasanya ikut lebih sabar. Bahkan mencuci sambil mikir menu makan siang pun terasa lebih mungkin dilakukan. Tips nomor 4. Beri satu sentuhan kecil yang bikin kamu merasa diperhatikan. Tidak perlu estetik ala majalah. Cukup sesuatu yang membuat hati hangat. Bisa tanaman kecil yang tahan panas, bisa warna dinding yang cerah, atau gantungan baju yang tidak bikin emosi naik. Ini penting. Karena ruang cuci sering terasa seperti ruang kerja tanpa penghargaan. Contoh yang sangat nyata, satu pot tanaman saja bisa mengubah suasana. Saat kamu menjemur baju sambil lihat daun hijau, ada rasa hidup yang masuk pelan-pelan, atau sekadar cat dinding warna terang yang bikin ruangan tidak terasa murung. Kadang kita tidak butuh perubahan besar, hanya butuh tanda kecil bahwa kita juga pantas merasa nyaman. Bahkan saat mengerjakan pekerjaan rumah. Tips kelima, ini yang paling dalam dan sering tidak disadari, pisahkan ruang cuci dari beban pikiran. Banyak ibu merasa bersalah setiap melihat cucian menumpuk. Rasanya seperti ada suara kecil yang bilang, kok belum beres juga? Padahal, menumpuknya baju bukan tanda gagal, tapi tanda hidup sedang berjalan. Ruang cuci yang rapi dan jelas fungsinya membantu kita melepaskan rasa bersalah itu. Saat masuk ke sana, yang ada di kepala bukan penilaian, tapi langkah. Ambil baju, cuci, jemur, selesai. Tidak ada drama batin. Contoh nyatanya saat keranjang sudah punya tempat, jemuran tidak saling tumpang tindih, dan lantai tidak penuh barang, pikiran kita ikut belajar untuk lebih teratur. Di tips kelima ini, aku selalu percaya satu hal. Rumah itu mendidik penghuninya secara diam-diam. Kalau ruang cuci penuh tekanan, kita belajar terburu-buru dan menyalahkan diri sendiri. Tapi kalau ruang cuci terasa tertata dan tenang, kita belajar bahwa pekerjaan rumah itu bagian dari hidup, bukan ujian kesempurnaan. Dan lucunya, saat kita berhenti menganggap ruang cuci sebagai musuh, aktivitas di sana terasa lebih manusiawi. Kadang kita bisa senyum sendiri sambil ngelipet handuk, atau mikir, oh ternyata aku bisa juga ya menata hidup dari ruang paling belakang rumah. Kadang kita lupa, ruang cuci jemur itu bukan cuma tempat baju kotor, tapi tempat kita berdialog diam-diam dengan hidup. Sambil ngucek, sambil mikir, sambil nanya ke diri sendiri, kenapa hari ini capek banget? Lucunya, kita sering lebih perhatian sama ruang tamu buat tamu, tapi ruang cuci yang nemenin kita tiap hari malah dibiarin seadanya. Padahal, disitulah drama kecil ibu rumah tangga sering terjadi, dari kaos suami sampai kaos kaki yang entah pasangannya kemana. Tapi pelan-pelan kita belajar, ternyata merapikan ruang kecil di belakang rumah bisa jadi cara halus buat berdamai sama diri sendiri. Bukan buat pamer rumah rapi, tapi supaya pas kita capek, ruangnya nggak ikut menekan. Karena jujur aja, hidup sudah cukup ribet tanpa harus ditambah jemuran yang jatuh dan ember yang selalu nyenggol kaki. Jadi kalau suatu hari kamu berdiri di ruang cuci jemur dan merasa sedikit lebih ringan, itu bukan kebetulan. Itu tanda kamu sedang merawat dirimu sendiri dengan cara paling sederhana. Nggak sempurna, nggak selalu rapi, tapi cukup hangat untuk bilang ke diri sendiri, aku boleh capek, tapi aku tetap berhak merasa tenang. Terima kasih sudah menemani curhat dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam semangat, Bunda semua.